warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel RP. Di video kali ini kita akan membahas tentang kumpulan soal SKB bidang literasi, pendidikan, dan kebudayaan yang bagian pertamanya. Mari langsung saja kita lihat soalnya. Tridharma perguruan tinggi yang bermutu baru bisa diselenggarakan pada suatu perguruan tinggi negeri yang dinilai memiliki titik-titik kecuali A. Hasil publikasi internasional dan atau hak kekayaan intelektual, B. Mahasiswa yang berprestasi akademik dalam kompetisi tingkat nasional dan internasional, C. Paling sedikit 50% program studi dengan peringkat akreditasi unggul, D. Partisipasi dalam kegiatan pemerintah maupun pemerintah daerah. Sesuai dengan Permendikbud RI nomor 4 tahun 2020, itu di pasal 2 ayat 2, penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi yang bermutu dinilai dari PTN yang memiliki yang poin A-nya yaitu paling sedikit 60% program studi dengan peringkat akreditasi unggul. Poin B-nya yaitu relevansi antara visi, misi, dan tujuan dengan standar pendidikan tinggi yang terdiri atas standar nasional pendidikan tinggi dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Kemudian yang poin C-nya, hasil publikasi internasional dan atau hak kekayaan intelektual. Yang poin D-nya, mahasiswa yang berprestasi akademik dalam kompetisi tingkat nasional dan internasional. Yang poin E, partisipasi dalam kegiatan pemerintah maupun pemerintah daerah. Dan yang poin F-nya, kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, organisasi atau lembaga, dan atau masyarakat. Berarti yang kecuali di sini adalah yang C, yaitu paling sedikit 50% program studi dengan peringkat akreditasi unggul. Sedangkan yang benarnya itu adalah paling sedikit 60% program studi dengan peringkat akreditasi unggul. Berikut termasuk syarat perguruan tinggi negeri menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum mencakup tingkat dan derajat kemampuan dari perguruan tinggi negeri kecuali A. Untuk menyelenggarakan Tridharma perguruan tinggi yang bermutu, B. Untuk mengelola organisasi perguruan tinggi negeri berdasarkan prinsip tata kelola yang baik, C. Untuk memenuhi standar minimum kelayakan finansial, D. Untuk berperan dalam pembangunan pendidikan. Mari kita lihat. Untuk persyaratan perguruan tinggi negeri menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum mencakup tingkat dan derajat kemampuan dari perguruan tinggi negeri adalah untuk ini sesuai dengan masih Permendikbud nomor 4 itu tahun 2020 terdapat di pasal 2 ayat 1 yang A-nya yaitu menyelenggarakan Tridharma perguruan tinggi yang bermutu, kemudian yang B-nya untuk mengelola organisasi perguruan tinggi berdasarkan prinsip tata kelola yang baik. Kemudian yang poin C-nya untuk memenuhi standar minimum kelayakan finansial. Kemudian yang poin D untuk menjalankan tanggung jawab sosial. Dan yang poin E-nya adalah berperan dalam pembangunan perekonomian. Berarti yang bukan termasuk dalam syarat PTN untuk menjadi PTN badan hukum itu adalah yang D yang kecualinya yaitu untuk berperan dalam pembangunan pendidikan. Jawaban yang tepatnya adalah untuk berperan dalam pembangunan perekonomian. Kita ke soal berikutnya. Pangkat seorang dosen dapat dinaikkan setingkat lebih tinggi apabila kecuali A. Mencapai angka kredit yang dinyatakan, B. Paling singkat 2 tahun dalam pangkat terakhir, C. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 3 tahun terakhir, D. Memiliki integritas dalam menjalankan tugas. Sesuai dengan Permenpan RB nomor 46 tahun 2013,
itu pada pasal 26 ayat 2, dosen itu dapat dinaikkan pangkat setingkat lebih tinggi apabila yang poin A-nya mencapai angka kredit yang dinyatakan, kemudian yang poin B-nya paling singkat 2 tahun dalam pangkat terakhir, kemudian yang C, nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 tahun terakhir, dan yang D-nya memiliki integritas dalam menjalankan tugas. Berarti yang kecuali di soal ini adalah nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 3 tahun terakhir. Sedangkan jawaban yang tepatnya itu adalah nilai prestasi kerjanya itu paling kurang bernilai baik dalam 2 tahun terakhir. Berarti yang kecualinya adalah opsi yang C. Jabatan akademik dosen bisa naik menjadi lektor minimal harus memiliki A. karya ilmiah, B. tesis, C. jurnal, D. disertasi. Jawaban yang tepatnya itu adalah yang A, yaitu karya ilmiah. Masih sesuai dengan Permenpan RB nomor 46 tahun 2013, itu terdapat di pasal 26 ayat 3 yang poin A-nya, yang mana kenaikan jabatan akademik dosen untuk menjadi lektor minimal wajib memiliki karya ilmiah yang diterbitkan pada jurnal ilmiah. Seorang dosen jabatannya dapat dinaikkan apabila paling singkat dalam jabatan terakhir selama A. 1 tahun, B. 2 tahun, C. 3 tahun, D. 4 tahun. Maka jawaban yang tepat itu adalah B. 2 tahun. Sesuai dengan Permenpan RB nomor 46 tahun 2013, itu terdapat di pasal 26 ayat 1 yang poin B, di mana dosen itu dapat dinaikkan jabatannya apabila kalau yang poin A-nya itu adalah mencapai angka kredit yang dinyatakan. Kemudian yang B ini sesuai dengan soal kita tadi, yaitu paling singkat 2 tahun dalam jabatan terakhir. Kemudian yang C-nya nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir. Dan yang poin D-nya adalah memiliki integritas dalam menjalankan tugas. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang B. Sifat apa yang harus dimiliki oleh seorang dosen dalam menjalankan tugasnya agar jabatannya dapat dinaikkan? A. Kepedulian, B. Loyalty, C. Integritas, D. Kepemimpinan. Jawabannya adalah C. Integritas. Kita lihat pembahasannya masih sesuai dengan Permenpan RB nomor 46 tahun 2013. Itu seperti yang telah kita bahas tadi, terdapat di pasal 26 ayat 1 yang poin D-nya, yaitu seorang dosen itu harus memiliki integritas dalam menjalankan tugasnya. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kita kali ini. Jangan lupa untuk di-like, komen, serta di-subscribe dan di-share kepada teman-teman yang lainnya agar channel ini terus berkembang. Jika ada pertanyaan yang tidak dimengerti, bisa teman-teman selipkan di kolom komentar. Dan jika ada saran untuk perbaikan video kedepannya, juga bisa diselipkan di kolom komentar. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton.